Rina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pandang langit penuh bintang bertaburan.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya,
Jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut.
Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama bintang berian. Tanpa sebuah lebih terang cahayanya, itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar
merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tantangan